Halo guys, balik lagi sama gue Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, iya emang gue. Oke, gue saat ini lagi sempat buat video, mumpung gak ada tugas. Bukan gak ada sih, tapi lebih sedikit gitu lah. Jadi gue ada waktu untuk menyempatkan membuat video. Jadi pada video ini gue akan membahas video mengenai pertandingan virtual yang gue lakuin kemarin, dan sedikit pembahasan mengenai O2SN yang akan diadakan secara virtual. Kira-kira gimana ya? Jadi sebelum melanjutin video ini, gue mau ngasih tahu sesuatu kepada kalian. Ini bukan promosi sih, tapi ini adalah barang yang gue jual sendiri sih. Bukan gue doang yang jual, tapi sebagai reseller lah gitu. Oke, di sini gue mau ngenalin namanya produk Tianxi Jiangxi Tea, atau yang bisa kita bilang adalah teh herbal, teh hijau gitu. Gue mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian adalah orang yang saat di pandemi ini adalah sering yang namanya makan tengah malam, begadang, dan jarang berolahraga. Nah, pasti kalian ngalamin yang namanya berat badan naik secara tidak terkontrol. Gue ngasih tahu ke kalian mengenai produk ini karena apa? Menurut gue produk ini adalah sangat cocok untuk menurunkan berat badan. Bukan berarti ini instan ya, bukan berarti ini instan kayak misalkan kalian udahlah minum ini aja, nah, besok tiba-tiba kurus. Enggak. Jadi ini tuh kayak ngebantu kalian selama progres kalian melakukan latihan lagi gitu. Jadi kalian latihan terus kalian minum ini bakal membantu kalian dalam mengurangi berat badan lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Jadi manfaatnya sebenarnya bukan itu aja, ada beberapa manfaat lagi yang nggak bisa gue paparin secara langsung seperti ini, tetapi gue sendiri mengkonsumsi dan merasakan khasiatnya. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan produk ini, harganya terjangkau, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Itu bakal gue arahkan ke Tokopedia punya gue sendiri. Pada pertandingan virtual kejuaraan nasional UNS Universitas Negeri 11 Maret. Pertandingan ini tuh sebenarnya kejurnas atau kejuaraan nasional yang sebenarnya harusnya diadakan secara offline. Tetapi di masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk melakukan pertandingan tersebut secara offline. Menurut gue sih ya oke-oke aja. Tapi sebenarnya karena memang ini membawa nama UNJ dan gue dididik di UNJ di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu untuk mengabdi kepada KOP atau mengabdi kepada kampus, jadi gue mengikuti pertandingan ini. Walaupun sebenarnya gue agak kurang seret yang namanya pertandingan virtual, seperti yang udah gue bahas pada video sebelumnya. Pertandingan ini gue mengikuti dua nomor, yaitu tunggal putra dan bergu putra. Awalnya gue sih nggak tahu kalau misalkan gue main tunggal putra juga. Sebenarnya gue dikasih info kalau misalkan bergu putra ini diajak untuk mengikuti pertandingan ini. Setelah mendapatkan informasi tersebut, gue sebelumnya cuma latihan itu seperti jogging, ya nggak lebih dari itu. Jadi kayak latihan 3 menit, latihan nge-full power dalam pertandingan tunggal itu nggak banget gitu. Jadi gue bener-bener selama pandemi ini, gue nggak ada tempat latihan memadai untuk latihan tunggal. Gue cuma bisa ngalir-ngalir ya sekedarnya aja gitu. Jadi kalau nggak pandemi pun gue ngelatihannya tuh ya di semacam taman apa ya namanya? Taman Air Petra gitu ya. Jadi ada lapangannya, nah gue di sana gunain tempat itu untuk latihan. Jadi tanpa matras lah pokoknya. Setelah beberapa hari menuju pertandingan, kita yang mengikuti pertandingan itu baru dikabarin kalau bakal ada ngadain latihan. Dan latihannya itu adalah selama 4 hari. Hanya 4 hari sampai hari pengambilan video. Jadi itu kan sistemnya pengambilan video dulu. Jadi di tag videonya dulu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu kita latihan bener-bener kita paksain. Ya gimana ya, kayak bener-bener kaget gitu tubuh. Tiba-tiba udah dikencengin aja, nggak pernah ngefull sebelumnya, tiba-tiba kita harus ngefull. Dan pada hari pertama gue muntah, padahal cuma tangan kosong. Itu karena bener-bener ya begitu, karena bener-bener gue nggak pernah latihan ngefull, karena emang dan gue juga nggak ada tempat latihan yang gue bilang taman itu ditutup juga karena PSBB. Jadi ya udah gue bener-bener nggak latihan ngefull, cuma ngalir-ngalir aja di rumah gitu. Singkat cerita, kalau misalkan pada hari H tuh gue tag video dan videonya udah bisa kalian tonton kan pada video sebelum ini, 2 video tuh tunggal sama bergu. Dari hasil pertandingan itu gue mendapatkan juara kedua pada tunggal putra dan juara pertama pada bergu putra. Nanti gue bahas tentang sistem penilaiannya ya. Ketika mendapatkan hasil tersebut, gue mendapatkan kritikan dari pelatih pertama gue atau pelatih perguruan gue. Kritikannya seperti apa? Kritikannya tuh bukan pelatih gue yang kritik, tetapi beberapa teman gue yang kenal dengan gue, kenal bagaimana gue latihan itu ya ini selalu bilang, "Jer, kok main lu jelek banget. Jer, kok mainnya aneh, nggak kayak biasanya." Ini jadi gue bakal bahas, ini bukan alibi atau gimana pun, karena memang ini kenyataannya tuh seperti itu gitu. Jadi yang pertama adalah gue nggak pernah ngefull selama udah kurang lebih 6 bulan, cuma ngalir, cuma jogging.
Dan yang kedua adalah latihannya cuma 4 hari dan itu persiapannya menurut gue sangat nggak masuk di logika gitu. Gue mendapatkan kritikan yang seperti itu, ya gue terima. Gue memang mengakui apa adanya kalau misalkan gue emang itu latihannya ya begini doang. Dan gue juga ngerasa ya udah, gue ini bakal jadi koreksi gue sendiri, dan yang penting gue dapat melakukan hal yang terbaik yang gue bisa. Jauh dari itu, pertandingan virtual sistem penilaiannya itu menurut gue sangat buruk sih. Gue bukan yang nggak terima, tetapi apa ya, jadi ada salah satu peserta dari universitas lain, dari Universitas Garut tentunya, yaitu namanya Andika Dani Reksa. Kalau kalian kenal dia, itu kalian pasti tahu bagaimana powernya dia, speednya dia. Kalian bisa nonton deh, dia itu atlet Jawa Barat yang mengikuti Pomnas 2019 waktu itu. Kalian bisa nonton videonya di sini atau di channel pelatih gue di sini pada pertandingan Porda 2018. Dan itu gue ngeliat langsung pada saat Porda 2018 di Bogor waktu itu gila men. Dia emang menurut gue idola banget, jadi bener-bener powernya tuh meledak banget. Dia bisa nilainya di bawah gue. Kenapa? Karena sistem penilaiannya itu tidak jelas. Dia tuh urutan ketiga dapat nilai 442 kalau nggak salah. Gua 448. Dan yang anak UNS 450. Kalian bisa nonton live-nya secara ulang kalau masih ada ya. Linknya bakal gue taruh di deskripsi. Di situ gua nggak ngerti kenapa bisa nilainya tuh ini. Gue bukannya mensyukuri gue bisa mendapatkan ini ya, tetapi secara rekam jejak tuh dia lebih unggul dari gua. Walaupun gua berusaha juga untuk mengalahkan dia, gitu loh. Dan dari sistem penilaiannya juga, kalau misalkan jarak kamera dengan lu penampilan nih, itu memengaruhi tenaga lu, memengaruhi kejelasan gerak lu. Jadi penempatan posisi kamera saat melakukan take video itu benar-benar harus pas, nggak boleh kejauhan, nggak boleh kedekatan. Dan itu nggak semuanya peserta itu penempatan kameranya sama. Itulah penyebabnya kenapa penilaiannya itu tidak efektif. Oke, kita bakal bahas ke pembahasan kedua, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Sekarang tuh disebutnya KOSN. Jadi dulu gue pernah mengikuti pertandingan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini di Medan 2017 tingkat nasional. Saat ini pertandingannya tuh bakal diadakan secara virtual. Rumornya, ini baru rumor ya. Menurut gue sih bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jangan kalian menganggap ini suatu kepastian. Nah, kalian bisa lihat sistemnya seperti ini. Pertandingan O2SN adalah pertandingan yang merupakan pertandingan berjenjang, men. Gue udah bahas pada video sebelumnya kalau pertandingan berjenjang itu sangat tidak memungkinkan untuk dipertandingkan secara virtual. Menurut gue itu ya, kalian bisa menganggap ini benar ataupun salah gitu. Jadi nomor yang akan dimainkan pada pertandingan O2SN itu adalah udah pasti tunggal putra dan tunggal putri. Dan cabang olahraga yang bakal dilaksanakan kemungkinannya adalah pencaksilat dan karate. Kalau karate itu pada kata putra dan kata putri. Kan nggak mungkin kalau pertandingan atletik, berenang, bulu tangkis secara online, ya nggak? Gue belum dapat juknis mengenai pertandingan O2SN ini yang bakal diadakan secara virtual dan bakal di tingkat nasional pada bulan November mendatang. Itu masih rumor dan gue belum tahu kepastiannya bagaimana, pertandingannya sistemnya seperti apa, apakah dari tingkat kecamatan atau tingkat kota itu ditunjuk secara langsung orang-orangnya atau diseleksi lagi menggunakan virtual, dan tingkat provinsinya seperti apa gue belum tahu sama sekali. Dan menurut gue kalau misalkan pertandingan berjenjang itu kalau diadakan secara virtual itu sangat, menurut gue tidak adil, apalagi sertifikatnya kalau disamain dengan pertandingan offline. Mungkin itu aja, udah terlalu lama gue bahas. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, ada saran, ada kritik, silahkan komen di bawah. Dan untuk kalian menonton video ini, thanks for watching and keep recycling.